Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan lanjutin lagi ya motion graphic DaVinci Resolve kita episode terakhir. Ya, di sini spesial sedikit karena di sini kita akan mainin 3D kamera. Oke, yang udah kita buat ini aja. Oke, seperti itu ya. Di sini kita akan buat transisi seperti ini, ada lingkaran dari bawah. Saya akan ambil setengahnya aja atau atasnya doang. Seperti itu ya, kita buat transisinya terlebih dahulu. Terus di sini ada composition 3D ya. Saya gunain kamera 3D yang movementnya itu basic aja ya. Di sini kita movementnya nggak usah terlalu cekeng-cekeng. Oke. Yes, kita di sini tentuin dulu transisinya mulai di mana. Oke, mungkin di lirik segini ya. Oke, di sinilah ya transisi mulainya. Saya akan tandain. Dan mungkin transisi berakhirnya di sini. Oke, ini transisi awal dan transisi akhir. Di sini langsung aja kita masukin fusion composition di bagian ini. Di sini kita ke fusion kembali. Supply-nya saya tutup dulu. Di sini kita akan buat timeline kecil-kecilan lagi, background ke media out seperti ini. Untuk backgroundnya di sini saya akan pakai transparan karena di transisinya itu nggak ada background ya. Terus di sini saya akan buat mentahan transisinya gimana, pakai merge dan background. Oh ya, di sini view-nya akan saya jadikan satu aja. Jadi di sini saya akan single viewer. Di sini merge-nya ini mentahannya menjadi view. Untuk backgroundnya saya transparankan lagi. Terus di sini saya akan buat background, masukin ke sini. Terus backgroundnya saya akan masukin menggunakan lingkaran. Terus solidnya saya uncheck. Terus bordernya saya seperti ini. Dan di sini kita akan letakin di bawah seperti ini, ya. Terus kita akan main animasi seperti ini aja nih. Dari nggak ada ya, dari nggak ada seperti ini keluar seperti itu. Oke. Saya ke bawain dikit lagi. Terus untuk warnanya saya akan pakai biru seperti ini. Oke, cakep. Terus di sini kita akan mainin animasi dari width dan height-nya ini ya, sama-sama. Nah, di sini biar kita enak ya, misalnya kita gerakin width-nya doang dan height-nya itu ngikut. Di sini kita bisa gunain expression yang udah saya jelasin di episode kedua kalau nggak salah. Jadi di height-nya ini saya klik kanan terus tekan expression. Di sini ada tambah, di sini kita sambungin ke width di sini. Jadi kalau kita gerakin width, height-nya juga ya kan, value height-nya akan sama seperti ini ya. Oke. Di sini kita akan ke frame ke 0. Untuk frame yang awal kita mainin animasi dan animasinya itu 0 ya, nggak ada sama sekali. Value-nya 0. Dan di sini kita ke sini ya, yang udah kita tandain atau transisi akhirnya, ke fusion kembali, merge-nya menjadi view. Di ellipse-nya ini, animasinya ini saya akan naikin sampai menghilang semuanya seperti ini. Oke, sampai nggak ada ya. Coba kita lihat. Nah, seperti itu. Dan saya rasa kecepatannya juga udah pas, jadi saya nggak perlu main kecepatannya lagi. Kalau kurang pas ya, seperti biasa udah saya kasih tahu banyak di spline. Kita seleksi dulu. Ininya kita cek skill seperti ini ya. Dan di sini pastikan show only selected tool, zoom to fit, bisa seleksi semuanya dan pilih time scratch. Dan ini kalian panjangin aja kalau merasa animasinya itu kecepatan atau kalau kelambatan ya, kalian tinggal dekatin aja seperti ini. Tapi menurut saya udah pas, jadi saya akan balikin lagi. Oke, seperti ini. Dan saya akan mainin kurvanya aja seperti ini biar lebih smooth. Seleksi semuanya dan tekan S atau tekan ini juga bisa. Tutup lagi. Oke, saya rasa ini udah cukup untuk transisinya. Jadi saya akan group, seleksi semuanya, Ctrl G, F2 untuk kasih nama dan kasih aja terserah kalian. Oke, dan di sini transisinya kita akan letakin di sini paling dekat dengan media out karena ini kan menjadi atasnya ya. Jadi saya letakin di sini. Ini view-nya ke media out. Let's see hasilnya. Oke, seperti itu. Kita ke edit lagi, kita lihat. Kita tunggu merahnya menjadi biru, rendernya dulu, render sementara. Oke, let's see.
Oke, sip ya. Nah, pas transisinya ini udah lewat ya. Jadi di dalam transisinya ini ada komponen 3D seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita akan buat komponen ini lagi. So, kita ke ini lagi. Oh ya, untuk transisi dan komponen 3D-nya, fusionnya itu akan saya pisah. Oke. Nah, setelah udah habis di sini saya akan potong aja ini, Ctrl B. Ya, ini saya nggak perlu karena akan beratkan aja. Terus yang di sini layernya akan saya diatasin seperti ini, dan layer yang saya akan masukin composition lagi. Composition ini ada di sini. Ya, ini untuk 3D-nya nanti. Oke, ini untuk fusion composition 3D, ini untuk composition transisi kita aja. Oke. Nah, di sini kita ke fusion composition yang ini. Pastikan kita jangan di atas yang ini ya. Nanti kalau kita ke sini dan kita tekan fusion, kita malah ke fusion composition untuk transisi. Jadi jangan playhead kita jangan di sini, tapi misalnya di sini juga bisa. Nah, karena ini berada di perkenaan dari fusion yang ini. Kita ke fusion. Nah, di sini kita akan buat 3D-nya. Seperti biasa kita pakai background ya. Nah, di sini ada perbedaan sedikit. 3D ini, nah di sini nih elemen-elemen 3D yang kita gunain. Ini basicnya nih. Kalau masih kurang ada banyak sebenarnya. Jika klik kanan add tool, di sini ada 3D nih. Oh, ini banyak banget ya. Saya juga nggak gunain semuanya. Jadi kita akan basic aja. Jadi kita akan menggunakan movement dari kameranya aja. Oke. Nah, di sini kita coba dulu masukin ini seperti biasa ya. Terus untuk backgroundnya kalian bisa lihat saya gunain background. Nah, background putih terus ada garis titik-titik garis gini kotak-kotak gini ya. Nah, di sini saya buatnya ini sebenarnya ini merupakan gambar PNG transparan ya, cuman ada garis seperti ini. Nah, itu saya buatnya di Inkscape, bukan di DaVinci, tapi juga bisa sih DaVinci ya. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah software, kita akan selesaiin di DaVinci aja. Kita lagi ke fusion kembali. Di sini saya akan buat mentahannya terlebih dahulu. Jadi di background yang ini transparankan aja seperti ini. Saya akan buat mentahan dari background yang garis-garis itu. Swing background, merge menjadi view. Ini kita gabungin ke sini. Terus untuk background ini saya akan pakai putih, dan untuk membuat garis seperti itu kita butuh background. Masukin ke sini, backgroundnya saya masking menggunakan kotak. Untuk height-nya tingginya saya satuin full seperti ini, dan width-nya saya kecilin aja. Mungkin poin 0,5. Nah, kecil seperti ini. Untuk warnanya mungkin saya akan pakai biru kayak tadi ya. Tapi saya nggak tahu pasti, nah ambil aja seperti ini. Saya lupa salin paletnya, nggak usahlah kita pakai itu. Dan di sini saya akan apa namanya, duplikat. Tapi sebelum diduplikat, di rectangle-nya ini saya akan pakai yang di sebelah kiri aja. Control scroll mouse untuk zoom seperti ini. Oke, saya akan mentokin di kiri seperti itu. Terus di sini saya akan pakai not duplikat. Saya seleksi terlebih dahulu ini, terus kontrol spasi dan cari aja duplikat. Yang di sini klik dan tekan add. Pastikan ini udah nyambung. Nah, di bagian duplikat saya akan pakai copies, contohnya 10 dulu, dan center X-nya saya akan kananin dikit jadi seperti ini. Dan di sini kayaknya lebih kurang, jadi saya akan tambahin mungkin 20. Dan ini saya kecilin seperti ini. Dan di sini kadang-kadang ngebuk. Nah, seperti ini ya mungkin. Oke. Terus untuk yang horizontalnya kita akan copy aja ini, Ctrl C kecuali duplikat. Saya pastein di sini, dan ini saya gabungin di sini. Sorry. Ini gabungin di sini. Dan di sini untuk rectangle-nya kan ini bentuknya seperti ini. Jadi saya tinggal angle-nya saya 90 kan aja. Jadi seperti ini. Dan untuk saya akan ketengahin dulu seperti ini. Dan untuk height-nya ini jangan 1, kita tambah misalnya 5 coba. Oke, kepanjangan kita kiriin dikit seperti ini. Ya, pokoknya sampai batas seperti ini ya. Dan di sini untuk saya akan mulai dari atas ya. Saya akan ke atasin. Mungkin di sini ya, nggak usah terlalu apalah. Nah, terus kita akan duplikat lagi.
seleksi dulu, kontrol spasi dan pilih duplikat lagi, add, pastikan nyambung. Kalau nggak nyambung seperti ini, tahan shift dan sambungin seperti ini. Di duplikat kita akan pakai copy mungkin 10, dan saya center Y nya saya ke bawahin, dan mungkin seperti ini. Dan ini ada kadang ngebug, saya nggak tahu kenapa bisa ngebug seperti itu. Oke ya, kotak-kotak seperti ini. Nah, ini udah backgroundnya jadi. Tapi ini kan komponennya banyak ya. Saya takutnya ini jadi nge-lag karena terlalu banyak nodes. Jadi di sini ada trik. Jadi ini kita bisa jadikan gambar, guys. Jadi tinggal kita klik kanan aja di sini, terus tekan save image. Nah, di sini kita bisa pastikan formatnya saya pilih JPEG ya. Kalau ininya transparan, kalian bisa pakai PNG. Tapi karena saya sekalian ingin dengan background putihnya, jadi saya pilih JPEG ada. Tadi kalian bisa kasih nama kotak-kotak seperti ini ya. Nah, jika udah tekan aja save dan pastikan kalian ingat destinasi dari eksportan ininya. Kita tekan save. Nah, setelah di save, di sini saya akan ke media pool dan saya akan import yang udah kita save ke media pool. Yang ini saya import ke sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini sebuah gambar aja, jadi biar nggak berat. Jadi yang ini saya akan hapus saja, nggak penting karena kita udah punya gambarnya seperti ini. Oke, untuk backgroundnya mungkin saya ganti aja ke yang ini ya, karena ini backgroundnya nih. Nah, tapi sebelum kita nyambungin, kita tutup dulu. Untuk mainin ke 3D, kita harus masukin dunia 2 dimensi itu ke dunia 3 dimensi. Caranya gimana? Di sini kita butuh ini namanya, ulang dari awal lagi. Ini namanya image plane ya. Jadi ini bisa membuat sesuatu yang 2 dimensi kayak gambar yang ini masuk ke dunia 3 dimensi. Ya gitulah kayaknya. Kita butuh image plane, terus shape 3D kita nggak perlu dulu, text 3D kita nggak perlu, merge 3D kita perlu. Di sini kita masukin di sini dulu. Terus kamera 3D kita perlu juga. Saya akan letakkan di bawah seperti ini. Terus yang paling penting adalah rendered 3D ya. Nah, kita harus pakai ini. Terus di rendernya ini kayak gini nyambunginnya. Ini kan yang 2 dimensi ya. Kita gabungin ke image plane. Di sini saya nggak tahu kenapa dia nyambungnya ke hijau. Material input ya, ini beda ya. Kalau ke 2 dimensi kan yang hijau tuh foreground ya. Ya ini agak enak. Beda-beda dikit lah. Saya juga nggak paham. Tapi untuk pengoperasiannya seperti ini. Di sini kita sambungin dulu ke image plane 3D supaya objek 2 dimensi itu bisa masuk ke dunia 3 dimensi. Oke, saya akan ke atasin dulu seperti ini. Atau ke bawah ini gini aja. Nah, terus yang di sini kita masukin ke merge 3D. Nah, di sini saya akan gunain 2 view. Oke, sekarang kita akan gunain 2 view. View yang ini untuk hasilnya dan view yang ini untuk dunia 3D-nya. Jadi untuk pakai dunia 3D saya view-nya ke merge 3D seperti ini. Jadi saya tinggal seperti ini. Oke, ini dia dunia 3 dimensi kita. Nah, di sini kita masukin kameranya ke merge 3D juga. Nanti akan ada kamera seperti ini. Dan di sini supaya ini ke media out ya. Nah, media out seperti ini. Ini media out. Nah, supaya hasil kameranya itu masuk ke media out, kita pakai render 3D seperti ini. Jadi di merge 3D kita masukin ke render 3D. Dan render 3D kita masuk ke media out. Jadi basicnya seperti ini aja. Oke, basicnya ada image plane 3D untuk membuat yang 2 dimensi masuk ke dalam dunia 3 dimensi seperti ini. Dan kamera 3D ya kameranya. Render untuk ngerender 3D nya, 3D semua compositionnya, dan media out untuk finishingnya. Saya akan Ctrl S dulu ya. Di sini akan terjadi pemberatan yang maksimal. Oke, di sini kita lihat. Di sini kenapa kosong? Ya, di sini karena kameranya itu kalian lihat. Oke, kita akan belajar gerakin ini dulu kayaknya. Di sini untuk seperti ini tahan scroll mouse kalian, dan untuk perputaran seperti ini, nah tahan alt dan scroll mouse ya, tahan alt dan tekan scroll mouse untuk ngezoom. Oh, ini bukan nih. Kalau scroll atas dan bawah kita ke atas bawah seperti ini, dan untuk ngezoom, nah di sini kita tahan kontrol dan tekan scroll mouse seperti ini. Oke, itu untuk movement sederhananya. Nah, tapi di sini yang saya lebih suka ya, selain saya juga suka untuk model perspektif seperti ini, namanya perspektif. Tapi saya juga suka view kameranya itu. Di sini klik kanan, tekan kamera. Di sini ada banyak, ada front, top, left, dan right. Di sini saya juga suka pakai yang top
atau kamera view-nya dari atas atau kiri. Oke, kalau di atas, nah seperti ini modelnya. Saya juga suka, lebih suka seperti ini, suka. Terus klik kanan, di sini ada kamera lagi. Di sini saya juga suka gunain left. Oke, mungkin setiap orang beda-beda pengoperasiannya ya, tergantung aja. Ini kalau ada 3 layer, saya ada 3 ya, previewnya bisa ada 3, tuh enak tuh. Tapi di sini juga ada yang namanya nih quad view. Jadi ada 4 bentuk seperti ini. Tapi saya rada gimana gitu ya, karena monitor saya nggak terlalu gede-gede amat, jadi penglihatannya ini akan lebih kecil. Jadi saya nggak akan aktifin quad view-nya. Oke, di sini kita kembali lagi mungkin ke kamera dan perspektif. Nah, di sini kenapa di media out-nya nggak ada? Karena kameranya kalian lihat, saya tekan alt dan seperti ini. Nah, ini ujungnya ngelewat seperti ini. Nah, ini kan view-nya nih. Nah, jadi ini tinggal kita di bagian kamera di sini kita gerakan aja seperti ini. Tuh kan di media out udah kelihatan. Oke, saya mundurin aja seperti ini. Kalau mundur-mundur terus, kalian bisa lihat di sini view-nya. Nah, di sini untuk ngatur lebar angle pemandangannya, di sini kita ke kamera, di sini ada kontrol ya. Di sini ada banyak ya, ada banyak. Saya nggak ngerti apa ini. Tapi yang basicnya aja kita gunain yang di sini nih. Angle of view. Nah, supaya angle-nya itu mungkin lebih rapat seperti ini atau lebih lebar ya, kalian bisa atur-atur aja. Dan focal plane ini kalau nggak salah blur gimana gitu, tapi saya nggak akan coba ini, nanti aja karena biasanya berat tuh. Saya akan saya akan atur dulu mungkin untuk view-nya segini aja lebarnya ya. Oke. Di sini kita lihat ya. Untuk background-nya di sini saya akan gedein. Sebenarnya bisa aja kameranya saya dekatin ya, biar ini nggak ada transparansi seperti itu. Saya dekatin aja seperti ini bisa, atau saya jauhin aja dulu karena di sini akan saya masukin objek-objek dari yang apel tadi, apel, pisang dan duriannya. Jadi saya akan jauhin dulu, dan yang image plane-nya ini di sini ada namanya itu transform, di sini ada scale. Nah, di sini kita bisa besarin seperti ini guys. Nah, oke. Dan setelah saya besarin, saya tahan kontrol dulu. Nah, seperti ini. Yang ini akan saya jauhin seperti ini. Jauhin dan scale-nya saya gedein lagi. Kalau mentok sampai 5 kalian bisa baca seperti ini, ketikin aja ya. Mungkin segini udah cukup. Dan untuk dari image di backgroundnya saya akan kasih blur, efek blur, screen effect blur, dan blur size nya mungkin 3 coba. Oke, biar nggak terlalu fokus ke background. Terus mungkin warnanya terlalu kontras ya, jadi di media backgroundnya saya akan tambahin lagi nodes color corrector, mungkin gamaknya saya naikin biar nggak terlalu gimana gitu. Oke, seperti itulah. Nah, oke. Sekarang kita akan membuat ini. Yang ini nih, Kak. Nah, apel, terus ada teks. Nah, ini objek 2 dimensi ya. Objek 2 dimensi saya masukin ke dunia 3 dimensi. Oke, ini juga. Jadi itu movement kameranya kalian bisa bayangin aja, hanya dari dia itu dari atas terus turun aja ke bawah seperti itu ya. Jadi saya nggak terlalu ribet sih. Nah, di sini kita lihat nanti aja ya transisinya, nanti aja kita urus. Kita kembali lagi ke position yang ini. Saya Ctrl S lagi. Saya akan buat yang tadi. Saya akan buat composition mentahan lagi, apel. Terus background, merge. Background ke merge, dan merge-nya menjadi view. Terserah sih, saya mungkin ambil yang di sini aja, view di sini. Terus untuk backgroundnya saya transparankan. Ini apelnya saya sambungin ke sini. Oke, saya akan tambahin teks, jadi tambahin text node. Ini masukin di sini, dan teksnya kalian bisa di sini saya ikutin liriknya aja ya. Oke, seperti ini. Terus untuk fontnya kalian bisa pakai aja. Saya pakai Balsamic Sans ya. Terus di sini saya gunain warna sesuai dengan warna apelnya. Jadi di bagian color di sini ada color picker ya.
Kalian tahan aja dan seret aja ke apelnya seperti ini, sehingga dia akan menjiplak warna apelnya. Sebenarnya saya udah buat palet warna merahnya ya, tapi nggak usah lah. Untuk teksnya terus kita akan tambahin sebuah shading elemen yang kedua, yaitu red outline atau garis tepinya atau stroke lah ya. Saya akan pakai warna putih dan saya akan ke bawahin dulu. Saya akan thicknessnya saya gedein. Oke, ini kayaknya terlalu kecil. Kembali ke teks di sini, saya akan size nya saya gedein, ke atasin dikit mungkin. Oke, udah tengah belum tuh? Udahlah kali ya, nggak usah ribet amat. Nah, di sini udah jadi, atau kita gedein dikit, kita ke atasin dikit. Oke, ini udah jadi. Jadi saya akan Ctrl G aja, seleksi semuanya, Ctrl G untuk grup dan F2 untuk kasih nama apel mungkin. Nah, seperti biasa kita akan kembali lagi ke Mesh 3D, dunia Mesh 3D nya, ke view seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini. Di sini kenapa belum masuk? Karena di sini belum kita masukin ke Mesh 3D ya. Untuk membuat objek 2 dimensi ini masuk ke dunia 3 dimensi, kita pakai image plane lagi. Seleksi dulu dan masukin image plane, nanti akan nyambung seperti ini ya. Dia ke node hijau. Dan di sini kita masukin ke Mesh 3D lagi. Nah, untuk Mesh 3D ini, dia ini banyak sekali node-nya, nggak ada yang namanya foreground atau background. Jadi kalau yang 2 dimensi kan hanya 2 nih ya. Ada yang foreground dan background. Kalau ini banyak nih. Karena dunianya 3D itu nggak ada background foreground seperti itu. Nah, kalian bisa lihat nih, ada apelnya. Nah, misalnya kita klik kanan, saya akan kameranya saya ke left. Nah, di sini kita nggak ngelihat apelnya itu. Kenapa nggak kita lihat? Saya nggak tahu kenapa itu nggak terlihat. Jadi kalau kita klik di sini, dia akan nampak kotak seperti ini modelnya. Oke, akan kelihatan. Tapi kalau kita nggak seleksi, itu nggak ada tuh. Oke, nggak kelihatan. Jadi di ini, di bagian di sini saya pakai aja wireframe. Nah, itu kan kelihatan. Oke, saya juga nggak tahu apa artinya, pokoknya kelihatan aja. Oke, dan backgroundnya juga kelihatan. Kalau ini nggak kita pakai yang solid, nah solid seperti ini, nah itu nggak kelihatan. Tapi itu untuk yang view-nya yang kiri dan yang lainnya. Tapi kalau yang perspektif itu tetap kelihatan seperti ini. Ya, tapi kalau perspektif, nah itu kenapa ini hanya waveform ini hanya nampilin pasti namanya itu ya kerangkanya. Nah, kerangkanya doang. Jadi kalau di perspektif saya saranin pakai yang solid aja. Nah, seperti ini. Oke, tapi kalau mode yang lain kayak front, top ya, itu tuh nggak kelihatan tuh. Jadi saya saranin pakai wireframe aja biar kerangkanya kelihatan. Oke, semoga masuk di akal ya. Saya akan kembali ke perspektif kembali. Saya akan ke solid lagi. Nah, di sini kita akan pakai kameranya aja. Untuk apelnya saya akan dekatin dulu ya. Kita klik di sini dan kita seret aja warna birunya. Nah, ini birunya untuk maju ke depan. Kalian bisa lihat arah panahnya aja ya. Saya juga malas jelasinnya. Atau kalian bisa di sini kita klik, di sini ada yang namanya transform juga nih. Ada yang rotasi ya. Ada translation Z tuh maju ke depan seperti ini ya. Kalau Y ke atas bawah, X kiri kanan ya, seperti itu. Tapi saya lebih suka, saya akan kembali ke awal. Saya lebih suka pakai ini aja nih. Nah, seperti ini biar enak aja. Oke, di sini kita ke frame ke 0, kita akan menganimasikannya ini. Pertama saya akan buat dia ini gimana ya? Untuk kameranya aja dulu atau ininya dulu nih. Oke, kita jadi gini nih. Saya akan pakai view ini aja deh, enak nih. View left. Dan ini saya akan pakai waveform biar kelihatan. Oke, di sini kita akan fokus ke kameranya aja. Jadi ini kita letakin dulu mau di mana. Misalnya di sini kayaknya udah pas ya. Jadi di kameranya itu kita akan animasi seperti ini. Dari sini set ke bawah, oke. Dan dia akan maju sedikit seperti ini. Terus kan ada composition lagi tuh nanti tuh di bawahnya tuh. Nah, nanti kita gerakin aja seperti ini. Dan gerakin seperti ini. Jadi saya cuman mainin animasi dari kameranya aja. Oke, jadi saya akan mulai menganimasikannya. Jadi di sini saya akan mulai dari frame yang ke-0 dan yang frame ke-0 itu saya akan ke atasin terus jauhin sedikit seperti ini ya. Dan kita lihat di menu edit, saya akan tandain dulu mau mulainya dari mana. Tunggu dulu rendernya sampai biru. Oke, coba kita dengerin.
Oke, mungkin sampai sini ya. Nah, di sini saya akan sini deh. Nah, di sini saya akan tandain. Jadi di sini akan pergerakan kameranya itu nyorot ke apelnya, dan ini bagian akhirnya ya. Dan di bagian akhirnya ini akan dimulai animasi dari menyorot nanti buah pisangnya, nanti kita buat lagi. Oke, dan menyorot buah pisangnya itu sampai di sini aja. Dan di sini akan mulai dari menyorot buah durenya. Oke, kita mulai dulu dari frame yang ke sini. Ini animasi pertamanya, dan dia akan berakhir dari sini. Jadi kita playheadnya ke sini dan kita ke fusion. Di bagian kameranya, nah di sini kan udah saya aktifin belum animasinya, belum kayaknya tadi ya. Oh ya, belum. Jadi pas kita gerakin ini, yang bergerak itu kan Y dan Z aja nih ya. Jadi saya nggak perlu aktifin semua keyframe-nya, jadi saya akan aktifin dari Y dan Z di bagian transisinya aja. Oke. Di sini kita ke ini frame 22 ya. Frame ke 0 kita animasiin dulu, aktifkan. Dan di frame yang ke 0 saya akan mulainya dari atas sini. Dan ke frame yang kedua itu saya ke bawahin seperti ini dan agak majuin. Oke. Mungkin di sini. Oke, kalian bisa lihat ini pergerakannya. Di sini saya pakai mode tadi yang kamera left ya. Kita lihat ini. Nah, seperti itu. Oke, ini nge-lag banget. Dan di sini saya akan di kurvanya di gain spline saya akan smoothkan. Nah, ini mungkin akan beda ya. Jadi di sini saya akan buatnya seperti ini. Ya, saya nggak bisa jelasin ini untuk bentuk kurvanya, sorry banget, agak sulit sih. Jadi gini nih, tunggu ya, saya atur dulu. Jadi di frame yang awal-awal dia itu kurvanya akan laju ya, set itu, atau nunjam seperti itu, akan laju. Dan di frame-frame yang ke akhir dia akan slow aja gitu. Oke, semoga paham ya. Saya juga nggak bisa jelasin kurvanya. Ini butuh latihan banyak banget untuk dapetin kamera yang smooth itu. Aduh, susahnya minta ampun guys, sumpah dah. Oke, mungkin seperti itu ya. Untuk view enaknya kita ke edit aja. Kita tunggu lagi rendernya ini. Oke, coba kita mainin. Mungkin untuk kita akan mulai dari transisinya dulu juga ya. Jadi kita lihat ya. Jadi kan transisinya itu harusnya apelnya itu kelihatan ininya doang ya, di sininya doang. Nah, ininya ini nggak kelihatan nih seharusnya. Oke, jadi di menu transisinya saya akan ke fusion di sini. Di sini saya akan ambil yang ellipse-nya ini. Ellipse-nya ini kan bentuk dari transisinya ya. Nah, di sini masking ellipse-nya ini saya akan Ctrl C ya. Terus saya ke fusion yang 3D kameranya. Nah, di sini kita akan masking seluruhnya. Jadi di bagian rendernya ini kita akan pakai masking ini. Hingga kita tambahin aja seperti ini. Oke. Nah, di sini kan yang kelihatan malah yang ini ya. Jadi di bagian solidnya kita centang. Oke. Lihat sih hasilnya. Nah, ya kan? Nah, seperti itu modelnya. Ya, sorry banget saya jelasinnya pakai hahaha doang. Jujur aja deh, sulit banget jelasinnya. Oke, kita tunggu aja rendernya. Oke, let's see. Oke, sip lah ya. Nah, selanjutnya dari frame yang ini kita akan buat dia itu ngezoom ke arah pisangnya, tapi pisangnya belum ada kita buat, jadi kita akan buat mentahannya lagi. Background ke merge ke view, dan di sini kita akan masukin pisangnya di sini. Untuk backgroundnya saya akan transparankan, ini masukin ke sini, dan di sini teksnya ada di apple ya, jadi saya nggak perlu buat lagi, saya akan copy aja nih, Ctrl C, dan saya akan paste di sini, dan di sini kita gabungin di sini. Oke, kita akan ubah warnanya dan liriknya aja. Dan di sini kita akan gunain warna dari pisangnya, saya akan pakai color picker lagi, dan saya akan pick di warna kuning seperti ini.
Oke, kayaknya udah apa sih, nggak perlu kita ubah-ubah lagi deh. Kita akan seleksi Ctrl G dan bisa ubah F2 untuk ubah namanya. Oke. Dan di sini seperti biasa untuk masukin dua dimensi ke dunia 3 dimensi kita pakai image plane. Kita seleksi dulu, masukin ke image plane di sini. Oke, udah ada nih. Dan ini kita masukin ke merge 3D dan merge 3D-nya menjadi view. Oke, di sini saya akan pakai view dari kamera left lagi seperti ini. Nah, ini bentuknya nih. Di sini saya akan ke bawahin aja dulu seperti ini. Oke, jadi posisinya di bawah dari apple ya. Tuh kan bisa lihat ya di media out. Kalau di atas kan tuh seperti itu tuh. Kita bawain dikit. Jadi nanti kita tinggal gerakin kameranya aja. Oke, semoga paham ya guys ya. Oke, mungkin seperti ini ya. Nah, kita akan animasikan lagi kameranya. Oke, ini animasi awal dari untuk nyorot pisang ya. Dan animasi akhirnya itu udah kita tandain tadi di sini ya. Jadi di bagian kameranya kita mainin lagi. Tinggal kita giniin aja nih. Oke. Saya akan dekatin seperti ini mungkin. Oke. Coba kita lihat. Oke, dia ke sini dulu, terus dia akan ke bawah. Oke, preview sederhananya ya, ngelek-ngeleknya seperti itu. Kita akan kurvanya akan kita ubah lagi kamera, terus di spline, zoom to fit. Oke, kita akan ikutin ini. Jadi dia akan laju terlebih dahulu, baru melambat. Kita seleksi bagian yang ini aja. Nah, di sini misalnya kita gerakin ini. Nah, handle yang ini juga ngikut ya, juga ngikut. Seperti itu. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jadi di bagian ini kita tahan kontrol. Nah, di sini handle-nya akan kita gerakin satu aja seperti ini. Kita akan buat seperti ini, ya. Pertama dari curam seperti ini jadi laju dan akan melambat. Ini juga sama, tahan kontrol dan seperti ini. Oke, semoga paham. Nah, nanti di sini animasinya akan aneh-aneh sedikit nih ya. Kita lihat aja. Oke, coba kita lihat di preview di menu edit biar smooth. Di sini tunggu aja rendernya sampai biru lagi. Oke, coba kita lihat dari awal. Ya. Kalian lihat aneh-aneh dikit ya. Nah, di sini kita akan fixnya. Coba kita lihat yang asli dari saya buat. Oke, lebih smooth ya. Dan kita lihat yang kita buat di sini. Ya, di situ ada terjadi namanya, biasanya orang nyebutnya still image atau gambar diam. Kita lihat ya. Nah, di sini ada gambar yang diam. Jadi ada beberapa frame gambarnya itu diam dan itu membuat mata mandangnya itu nggak smooth, nggak enak dilihat. Oke. Nah, di situ ada beberapa frame yang buat objek kita itu diam aja. Nah, di situ kita sebenarnya nggak mau seperti itu. Gimana cara fixkannya? Jadi kita akan fixkan itu dulu ya. Kembali ke 3D kamera. Di sini saya bilang ya, untuk dapetin kamera yang smooth itu susah banget guys, sumpah dah. Kita ke ini. Nah, di sini kan kita udah animasikan kamera tuh. Kita nggak bisa lagi. Jadi kita akan menganimasikan dari image plane-nya aja. Jadi gimana ya nyebutnya ya? Image plane-nya ini kan bisa dianimasikan juga ya dari Y dan Z-nya juga tuh. Oke, mari kita lihat dulu. Kita akan lihat di mana pergerakan dari apple-nya ini diam. Pastikan di bagian apple ya, image plane apple ya. Oke, mungkin ini masih bergerak ya, masih bergerak. Dan mungkin saya akan dari 12 ini ya. Di image plane saya akan masukin Y dan Z-nya juga, animasi Y dan Z. Dan kita lihat beberapa frame dia itu diam. Nah, disitu saya nggak mau dia diam. Oke, mungkin di sini ya. Frame kedua-dua nih. Nah, di sini saya akan majuin Z, jadi dia akan mendekat dan saya akan ke atasin dikit. Oke, jadi biar kita itu nggak lihat ada objek yang diam, itu nggak enak banget untuk dilihat ya. Coba kita mainin. Oke, kita nggak usah mainin dari sini karena berat banget. Kita ke edit dan tunggu lagi rendernya. Oke, coba kita lihat. Nah, oke, udah lebih enak ya.
Oke, udah lebih smooth lah gitu dari yang tadi. Kalau tadi kan ada diamnya tuh, nah itu buat mata nggak enak banget ngeliatnya. Oke, sip. Nah, pisangnya juga sama ya. Ini kan ada pisangnya itu diam ya. Objek pisangnya itu diam dan itu nggak enak banget dilihat. Kita akan fix kayak tadi ke fusion di image plane. Dan kita mundurin dikit dulu. Saya akan mulai ambil aja dari sini ya. Dari sini dari mana bang? Yang nggak tahu. Di image plane, pastikan image plane pisang. Di sini ke transform. Saya akan mainin Y dan Z lagi. Dan kita lihat maju beberapa langkah. Oke, mungkin di 46. Dan ini saya akan tinggiin dikit. Zoom in dikit. Oke, kayaknya terlalu tinggi, nggak usah tinggi-tinggi amat. Oke, mungkin seperti ini. Jadi pisangnya itu akan tetap bergerak ya. Nah, pisangnya itu bukan kameranya aja gerak, tapi objeknya ini juga bergerak, sehingga seakan-akan dia itu kameranya itu yang gerak terus. Oke, semoga paham ya guys ya. Kita Ctrl S dulu untuk simpan. Coba kita preview di menu edit kembali. Tunggu lagi rendernya sampai biru. Oke, coba kita lihat. Oke. Seharusnya kita buat objek dari duriannya dulu ya. Kita animation duriannya biar lebih kelihatan dia itu smooth atau enggak. Tapi nggak masalah, kita coba aja dulu tadi ya. Dan di sini berarti sekarang kita akan buat objek dari duriannya. Kita Ctrl S dulu untuk simpan. Tapi sebelum itu di sini kalian bisa lihat ada fusion yang kepanjangan ya. Takutnya ini akan memberatkan kita aja. Jadi di sini waktu Kyomo ini ya menghilang. Nah, di sini udah menghilang semuanya, kita potong aja seperti ini biar yang lainnya ini enggak berat. Oke. Selanjutnya kita akan buat composition dari duriannya. Kita masuk ke fusion kembali aja dulu. Ini kita buat merge background ke merge menjadi view, backgroundnya kita alpine. Terus untuk teksnya saya akan copy, di sini saya akan paste di sini, dan duriannya masukin dulu ya. Durian masukin ke sini, terus teksnya masukin ke sini. Apa tadi ya, liriknya saya lupa, tunggu. Nggak salah. Oke, di sini untuk warnanya saya akan picker warna hijau. Dan di sini duriannya kayaknya nggak terlalu itu ya, nggak ke tengah. Kita akan klik transform dan saya akan tengahin seperti ini aja. Oke, sip, udah jadi. Malas saya anak lagi. Kita group, Ctrl G dan F2 untuk namanya. Oke. Dan untuk masukin ini menjadi 3 dimensi, kita pakai image plane lagi. Klik dan image plane masukin ke 3D merge 3D node, dan merge 3D node menjadi view di sini. Oke, kita klik kanan. Di sini saya akan pakai kamera bentuk left lagi. Untuk yang duriannya di sini ya, kita ke image plane di sini, kita atur dia berada di bawah lagi seperti ini. Ya, kita bisa anu aja jaraknya biar rapi gitu ya. Kita bisa misalkan aja jaraknya, nggak perlu pakai hitung-hitung segala ya. Pakai insting aja. Nah, sini misalnya. Oke, di sini kita akan mulai menganimasikannya. Jadi animasi mulainya kan di sini nih, animasi belum kita tandain ya. Animasi mulainya dari sini dan kita belum tandain animasi akhirnya. Kita tunggu dulu rendernya lagi. Oke, coba kita dari awal. Oke, di sini mungkin ya, atau di sinilah ya. Oke, jadi ini animasi mulai dari pergerakan untuk keduriannya, dan ini berakhirnya di sini. Oke, jadi kita ke sini dulu ke fusion. Di sini ke kameranya akan kita animasikan lagi di Y dan Z-nya. Oke, ini animasi mulainya di sini udah pas ya. Untuk animasi akhirnya di sini tinggal di kameranya, tinggal kita ke bawahin seperti ini sehingga kelihatan.
Mungkin di sini ya. Kita ke span lagi. Nah, kurvanya akan kita buat lagi seperti ini. Zoom to fit, seleksi yang bagian ini aja. Untuk handle-nya untuk gerakin satu aja, tahan kontrol dan biarkan seperti ini. Oke. Buat jadi seperti ini. Jadi ini akan cepat dulu kemudian lambat, oke. Gini lagi dan seperti ini. Oke, mungkin udah pas, kita Ctrl S dulu dan kita lihat dulu di menu edit tab dan tunggu lagi sampai rendernya selesai. Oke, udah nih, kita coba lagi. Oke, di sini terjadi still image ya, dan kita nggak mau, jadi kita akan menganimasikan composition dari durennya ya. Ke fusion kembali dari bagian duren yang image plane-nya ini kita akan animasikan. Kita lihat dulu dari mana frame durennya itu kadang kala berhenti ya. Mungkin di sini ya. Frame di sini ke bagian transform Y dan Z-nya saya akan animasikan. Dan maju. Mungkin di sini saya akan ke atasin dikit dan kita zoom in dikit. Biar seolah-olah ini tetap bergerak, oke. Ctrl S untuk simpan dan coba kita lihat lagi di edit tab dan tunggu lagi ini. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, menurut saya udah pas ya. Ya, mungkin seperti itulah. Dan yang terakhir, di sini kita akan buat. Oke. Ini saya buatnya udah malas banget ya. Capek banget saya ngedit dan ini hasilnya jadi seperti ini doang. Simple aja. Jadi ini enggak 3D ya, ini 2 dimensi. Jadi kita nggak perlu lagi fusion ini ya. Kita akan buat fusion yang baru aja. Kita akan mulai dari narabanya, berarti mungkin dari lirik ke sini ya. Pas-pas di sini aja nggak apa. Fusion ke sini. Oke, kita akan ke fusion tab. Kita akan buat tadi ya, saya membuatnya simple aja, background ke media. Untuk backgroundnya saya pakai warna oranye dikit seperti ini mungkin, dan terus di situ saya pakai teks ya, teks note, masukin di sini. Terus oke, di sini saya nggak buat preset kayaknya ya, buat nggak ya, nggak usah lah ya, presetnya langsung ke ini aja juga bisa kok ya. Ini yang lebih profesional, nggak perlu pakai preset lagi, langsung hantam aja. Jadi untuk teksnya kita akan raba dan fontnya balsamic lagi ya. Balsamic, untuk ukurannya kami bisa atur aja. Oke, di sini putih aja, polos kalau nggak salah saya pakai. Terus di teksnya saya pakai animasi ini. Jadi dari membesar mengecil seperti itu ya. Oke. Jadi mungkin ini teksnya akan saya gedein dulu sedikit. Dan saya tambahin tadi node transform ya, node transform untuk animasi dari size segini ya, mengecil seperti itu. Oke, kita ke frame ke 0. Size-nya aktifin. Untuk size yang frame ke 0 dia tuh gede, segede gaban seperti ini. Dan kita lihat dulu dengarin dulu liriknya. Oke, mungkin pas sampai akhir ya. Nah, di akhirnya itu di frame ke 17 di node transform, size-nya itu saya balikin lagi ke semula seperti ini atau lebih kecilin dikit lah. Oke, terus untuk kurvanya, transform spline, kurvanya saya atur smooth gini kali ya. Kayaknya itu terlalu lambat ya, jadi ini frame-nya akan kedekatin. Jadi dari frame yang ke-17 saya akan sedekatin menjadi frame ke-10 mungkin, coba. Oke sih, kayaknya bagus, lumayan. Tuh teksnya udah. Terus di sini saya buat border, ada border seperti ini ya, border dari atas dan bawah di sini ya. Terus dia kenyot-kenyot sedikit seperti itu. Oke, kita akan buat itu dulu. Ke fusion lagi di sini. Untuk buat itu kita pakai preset aja deh ya. Kita preset aja deh. Merge, background ke merge menjadi view. Atau view di sini juga bisa. Ini menjadi ini aja. Atau kita pakai satu view, terserah kalian lah.
Untuk background kita alpain aja. Di sini kita gunain untuk buat border tadi kita pakai background ke sini. Terus di sini kita akan maskingnya kayak gini nih. Kita akan pakai masking lagi. Untuk backgroundnya saya akan pakai warna putih dulu. Untuk lebarnya saya satu seperti ini. Nah di sini saya gunain invert ya, invert. Nah seperti ini jadinya. Jadi tinggal animasi gini dari keluar ya, set. Oke, seperti itu aja. Jadi dari luar seperti ini, set. Oke, jadi kita ke frame ke 0. Pastikan di rectangle. Di situ kita akan menganimasikan hack-nya ini. Oke. Jadi di frame yang 0 kita aktifkan animasinya. Terus ini nggak kelihatan. Terus maju beberapa langkah. Mungkin frame ke 8 deh ya. Frame ke 8 dia ke bawah seperti ini. Terus 1 2 3 ke atasin dikit. 1 2 3 bawain dikit, 1 2 3 atasin dikit. Oke, coba lihat. Nah, seperti itu jadinya. Kita akan mainin animasinya lagi. Terus animasinya kayaknya ini terlalu lama ya. Coba kita lihat. Oke, terlalu lama. Mungkin di bagian yang gimana kita animasikannya enaknya berarti yang ini kita ke T offset ya. Yang ini doang ya. Yang ini nggak usah. Jadi yang keyframe yang ini kita akan mundurin dikit. Jadi mungkin minus 3. Oke, seperti itu. Jadi ini aja yang mundur, ini tetap. Nah, seperti itu. Dan di sini saya akan S-in biar kurvanya smooth. Sip. Oke, ini presetnya udah jadi. Kalau kalian mau grup, kita grup aja, Ctrl G dan kasih nama bar. Dan di sini kalian kalau mau save ini menjadi preset untuk gunain di project lain-lain atau project nanti, ke kanan aja setting dan save as. Di sini udah saya jelasin di episode pertama, jadi saya nggak perlu bilang lagi. Oke, saya gabungin lagi ke timeline di sini. Nah, oke, kita ke media out di sini ya. Nah, seperti itu. Dan kita lihat nih kayaknya gimana ya? Kayaknya terlalu cepat munculnya. Jadi di bagian bar, di bagian spline kita tekan lagi ini animasinya. Pastikan di sini show on the selected tool. Kita zoom to fit, seleksi semuanya ya, semuanya kita seleksi karena semuanya akan kita majuin beberapa frame di sini. Time-nya kita ganti T offset dan saya akan majuin mungkin 2 atau 3 frame deh, 3 frame. Oke, coba kita lihat. Nah, seperti itu jadinya ya. Oke, sip menurut saya. Ctrl untuk simpan. Dan di sini kita akan buat spline. Nah, di sini kita akan buat cacingnya lagi. Untuk cacing sebenarnya udah kita buat ya presetnya ya. Oke, seperti itu. Mungkin saya akan buat preset yang baru ya. Kita buat aja manual lagi. Kita buat presetnya lagi. Ini background ke merge menjadi view. Kita pakai single viewer aja biar fokus saja. Saya malas ngeliat dua ada gitu. Terus backgroundnya untuk di sini sekarang pakai alpha lagi, transparan. Background di sini untuk buat cacingnya kita gunain background lagi, background masukin ke sini. Terus di sini kita akan masking menggunakan saya pakai B-spline. Polygon juga bisa, tapi saya lebih suka pakai B-spline karena lebih smooth. Dan kita buat aja seperti ini ya. 1 2 3 4. Terus kita bisa kecilin lagi, misalnya mau dikecilin. Atau kalian mau lebih banyak gelombangnya ya, kita akan dibuat seperti ini aja dulu, giniin terus tambahin lagi. Oke, mungkin seperti ini. Coba kita lihat. Oh ya, di sini background spline ya. Di bagian border width-nya kita besarin dikit. Oke, seperti ini. Dan untuk backgroundnya saya pakai warna putih. Oke, kayaknya terlalu gede, kita kecilin lagi dikit. Gede lagi, kita kecilin dikit. Sip, dan kita akan menganimasikannya. Jadi di bagian B-spline, kalau kita lihat di bagian length-nya ini kita animasikan. Nah, seperti itu modelnya ya. Jadi untuk di frame yang ke 0, length-nya itu kita animasikan dan ini value-nya 0. Dan mungkin maju sampai 10 frame, length-nya itu penuh lagi. Coba kita lihat. Oke. Terlalu cepat atau terlalu lambat, kita nanti bisa atur lagi. Ini udah jadi ya, jadi tinggal kita grup, Ctrl G untuk grup dan F2 cacing aja misalnya, cacing. Dan oke, kalau mau save menjadi preset klik kanan setting save as. Di sini kita masukin ke taman sederhana kita, media out menjadi view,
Di bagian cacing kita akan ke atasin dikit, jadi di bagian cacing kita tambahin transform node dan kayaknya akan ke atasin seperti ini. Oke, coba kita lihat. Oke, di sini kita akan mulainya mungkin dari frame ke-7 ya. Jadi di bagian cacing, spline, zoom to fit ya, dan seleksi all. Dan di sini kita T offset dan kita majuin 7 frame, tekan 7 enter. Oke, jadi dia akan mulainya dari frame ke-7, coba kita lihat. Oke, atau jangan frame ke-7 deh ya, kita mundurin lagi -2. Coba kita lihat. Oke, sip dah. Terus di sini kita akan duplikat menjadi 2 ya. Jadi saya akan duplikat kayak gini aja, Ctrl C, Ctrl V, dan yang ini masukin ke sini, dan di bagian transform ini saya ke bawahin. Terus yang ini mungkin saya akan flip ya, flip seperti itu. Jadi ini akan munculnya dari sebelah kanan. Kita lihat. Oke. Sip, dah mantap dah. Ctrl S untuk simpan. Coba kita lihat di menu edit dan kita tunggu rendernya sampai selesai. Oke, let's see ya. Kita lihat dari sini. Oke, sepertinya kurva dari teksnya salah nih. Jadi saya akan revisi sedikit di bagian teks, di transformnya ya, animasinya, spline. Di sini mungkin kurvanya nggak kayak gini, tapi nunjam dulu ya. Jadi dia cepat dulu baru melambat. Oke, mungkin seperti ini ya. Oke, coba kita lihat lagi. Sip ya, udah jadilah, malah saya revisi kembali ya. Dan kan liriknya sampai sini, jadi kita potong aja nih, nggak perlu. Ctrl B dan ini kita hapus. Jangan lupa Ctrl S untuk simpan ya. Dan yang ini tiruannya kita akan hapus saja, nggak perlu. Oke, di sini berarti udah selesai ya guys ya. Dan mungkin cuman itu aja sih yang bisa saya omongin. Dan mari kita ekspor, kita render, deliver. Dan di sini kita bisa kasih nama, tujuannya mau di mana ya. Jangan lupa formatnya saya pakai MP4, networknya saya aktifkan. Di sini saya pakai quality automatic base saja. Untuk yang lainnya framenya seperti bawaannya, udah. Dan tekan add to render to queue, dan di sini start render. Oke, setelah selesai hasilnya akan jadi seperti ini.